Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Rizaldi. Pada video kali ini kita akan belajar identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Akan ada 5 soal latihan yang akan saya bahas terkait materi ini. Sebelum masuk ke soal, alangkah baiknya teman-teman memahami materinya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pelajari identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut untuk sin, cos, dan tan. Jadi totalnya ada 6 rumus yang akan kita pelajari. Pertama, kita lihat di sini ada penjumlahan dua sudut. Sin A plus B itu nanti sama dengan hasilnya sin A cos B plus sin A sin B. Jadi kita lihat bentuknya ya. Jadi kita tuh harus ingat pola-polanya biar tidak lupa nanti. Jika ini sin sama dengan sin cos cosin, itu harus kita ingat. Jika di sini sin itu akan sama dengan sin cos cosin. Nah, ada perbandingan lagi yang di pertama ini plus. Jika di sininya plus, maka sin cos plus cosin. Di sini juga plus. Nah, yang kedua kita lihat di sininya min, di sini juga min. Gitu. Jadi jika sin, polanya itu sin cos cosin. Dan jika ininya plus itu tetap. Jika min juga tetap. Berbeda dengan cos. Jika kita ketahui di sininya cos, maka hasilnya akan sama dengan cos sin sin. Nah, itu polanya kita harus ingat. Jika ininya cos, maka sama dengan cos sin sin. Dan ini kebalikan. Jika di identitas cos, jika di dalam kurung ini plus, maka sama dengan min. Dan jika di sininya min, sama dengannya dengan plus gitu. Cos min sin sin, cos plus sin sin. Dan ada lagi ini tan A plus B, ini akan sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A dikali tan B. Nah, polanya lebih enak sih seperti ini. Jika di sininya plus, maka di atasnya itu plus pembilangnya, lalu penyebutnya itu min, 1 min, lalu dikali tan A min tan B. Nah, jika di sininya min, maka berbalik kayak tadi nih, yang di bawahnya plus gitu. Di atasnya min, di bawahnya plus. Oke, biar lebih paham kita akan masuk ke contoh soal aja ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal pertama. Di sini ada sin 70 derajat. Nah, karena 70 derajat ini bukan sudut istimewa, gimana caranya supaya kita buat menjadi sudut istimewa? Jadi kita tambah. Jadi kita buat ini dua sudut gitu, selisih dua sudut. Bisa jadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi dua-duanya sudut istimewa kan? Nah, karena di sini jadi selisih dua sudut, lalu kita buat seperti yang rumus tadi. Jika diketahui di sini sin, kita buat seperti apa? Sin cos cosin. Nah, jika plus berarti tetap kan sin cos plus cosin. Nah, ini tuh ibarat kata A tadi tuh. Ini A dan yang ini B. Jadi sama dengan sin 45 derajat plus cos ini kali, sorry, ini dikali ya, cos 30 derajat tambah, baru sini tambah karena ininya tambah, sin cos cosin, cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, langsung aja kita ubah.
sin 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kan harus hafal ya sin cosnya itu, tambah cos 45 derajat itu sama setengah akar 2, dan sin 30 derajat setengah. Kita jumlah setengah kali setengah itu 1/4 akar 2 dikali akar 3 akar 6, 1/4 akar 6 ditambah setengah kali setengah itu setengah akar 2, karena dua-duanya ada setengah, di sini 1/4. Karena dua-duanya ada 1/4, bisa kita buat seperti ini, 1/4 akar 6 akar 2. Nah, oke, yang kedua sekarang ada cos 105 derajat. Kita ubah lagi ke bentuk sudut istimewa ya. 105 derajat itu bisa kita ubah menjadi 60 plus 45. Cos 60 derajat Nah, kita harus ingat tuh pola-polanya yang tadi. Harus di luar kepala itu materinya ya. Rumusnya itu. Jika cos itu menjadi cos sin sin, dan jika plus itu menjadi min. Jadi hasilnya cos A cos 60 derajat, A itu 60, cos B cos 50 cos 45 derajat. Karena di sininya tambah, berarti di sininya menjadi min. Karena cos sin 60 sin 45 derajat. Langsung kita masukkan saja ya. Di sini cos 60 derajat itu setengah, cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 45 derajat setengah akar 2. Langsung aja, setengah-setengah 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Karena dua-duanya ada 1/4, bisa kita keluarkan ya di sini. 1/4 seperti yang di atas tuh. Akar 2 min akar 6. Ya, buat tambahan, jika 45 sama 60 nya terbalik juga tidak apa-apa. Di sini teman-teman nulis 45 derajat plus 60 derajat juga nggak masalah. Oke, di contoh soal nomor 3 itu ada tan 15 kuadrat. Karena 15 kuadrat ini tidak mungkin kan jika kita ubah menjadi penjumlahan, jadi kita akan ke pengurangan sekarang. Tan 15 derajat ini bisa kita ubah menjadi 45 derajat dikurang 30 derajat. Sini ya. Tan 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, lalu kita lihat ke rumus yang tadi. Nah, yang kita lihat dan kita hafalin, kalian tuh harus hafal ya rumus-rumusnya, pola-polanya itu seperti apa. Jika di sininya min, maka sama dengan tan A tan 45 derajat dikurang tan B tan 30 derajat per dibagi, di sini itu 1 plus, karena min di ininya kebalikannya plus, tan A tan 45 derajat dikali tan B tan 30 derajat. Nah, langsung kita ubah. Tan 45 derajat itu 1 dikurang 30 derajat itu 1/3 akar 3. Tan itu dimulai dari 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, dan tidak di sini.
3 akar 3 atau boleh akar 3 per 3 boleh, per di sini 1 plus 1 tan 45 derajat itu 1 dikali tan 30 derajat sepertiga akar 3. Langsung kita tulis 1 plus sepertiga akar 3 juga boleh. Di sini aja ya. Per 1 plus sepertiga akar 3. Nah, agar tidak ada pecahan, di sini kita kali 3 per 3 ya. 3 per 3 sama-sama dikali 3. Nah, kita dapat di sini 3 kurang akar 3. 3 per 3 itu 1 kali akar 3, dan bawahnya 3 plus akar 3. Nah, karena akar 3 tuh nggak boleh, kalau dalam pembagian itu nggak boleh di bawah, kita rasionalkan aja dengan bentuk sekawannya. Kita tulis lagi, tulis ulang 3 min akar 3 per 3 plus akar 3, kita rasionalkan sama-sama dikali 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Langsung kita substitusi aja ya. 3 itu 9. Terus di sini ada 3 akar 3. 3 akar 3 min 3 akar 3. Di sini min 6 3 akar 3. Min 6 akar 3. Terusnya min plus akar 3 per di sini 3 9 dikali akar 3 akar 3 kurang 3. Ini jadinya 9 ditambah 3 12 6 akar 3 per 9 6. Kita bagi, sama-sama bagi 6. 12 dibagi 6 2. 6 bagi 6 habis, sisa akar 3. 2 min akar 3. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini kita ada bentuk ditanya bentuk sederhana dari sin dalam kurung 30 derajat plus alfa dan ditambah cos 60 derajat plus alfa. Kita tulis dulu di sini ya. Sin 30 derajat plus alfa tambah cos 60 derajat plus alfa. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Sin, kalau di sini plus berarti sin kali cos plus sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Sin A yaitu sin 30 derajat, A nya cos alfa, B nya alfa, karena plus di sini plus, kali cos A cos 30 derajat dikali sin B sin alfa, karena ininya plus kita tambah lagi di sini ya, cos 60 derajat. Kalau cos plus tuh cos sin cos A 60 derajat cos B alfa, karena plus kalau cos itu kebalikan berarti di sini min, sin A sin 60, sin B sin beta, sin B sin alfa
sini. Langsung ya, kita substitusi. Sin 30 derajat, di sini setengah dikali cos alfa ditambah cos 30 derajat seperdua kali 3 setengah kali 3 sin alfa tetap tambah cos 60 derajat setengah dikali cos alfa dikurang sin 60 derajat itu setengah kali 3 sin alfa. Nah, kita lihat di sini ada yang sama kan, setengah akar 3 sin alfa, di sini juga setengah akar 3 sin alfa. Setengah akar 3 sin alfa dikurang setengah akar 3 sin alfa, habis kan. Ini kita coret. Sisanya setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa. Setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa, hasilnya cos alfa. 1 cos alfa itu cos alfa. Oke, kita masuk ke contoh soal kelima. Ini contoh soal terakhir ya, lumayan sulit sih. Baca dulu soalnya. Jika cos alfa sama dengan 1/3 akar 6 dan tan beta sama dengan 1/3, dengan alfa dan beta sudut lancip, berarti plus semua ini, maka nilai sin alfa plus beta sama dengan, kita tulis di sini ya, sin alfa plus beta, dimana sin alfanya itu A dan betanya itu B. Kita ubah. Kalau sin tuh sin cos, sin ya, karena plus jadi sin cos plus cos sin. Sin A cos B plus sin cos A sin B gitu. Sin A sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, kita lihat yang kita ketahui itu apa? Hanya cos alfa, dan di bagian alfa tuh, jadi kita harus nyari sin alfa. Terus di bagian beta, di sudut beta, yang diketahui itu tan beta. Cos dan sinnya belum kita ketahui. Gimana caranya? Itu kita menggunakan segitiga siku-siku. Kita cari pakai segitiga siku-siku untuk mencari ini semua nih. Pertama kita ke alfa, sudut alfa ya. Di sudut alfa yang kita ketahui itu cos, dan cos itu 1/3 akar 6, 1/3 akar 6 itu sama dengan akar 6/3 ya. Dan di cos itu kita harus tahu apa cos sin tannya itu harus apal ya, gimana ya catatannya. Cos sama dengan demi cos demi sami, bentar, cos sami sin itu demi, kalau tan desa. Nah, kalau cos berarti ini sampingnya akar 6, sampingnya nih akar 6, miringnya 3. Nah, buat mencari ke depan nilai yang depannya itu, kita pakai
akar 3 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat. Di sini dapatnya 9 dikurang 6 akar 3, berarti depannya akar 3. Nah, sinnya kita langsung udah dapat. Sin itu demi, depan miring, berarti akar 3/3 sin alfa. Nah, terus yang ke beta, kita cari yang beta di sini. Segitiga siku beta ya. Beta yang kita ketahui ada tannya. Tan beta sama dengan 1/3. Tan itu apa? Desa, depan samping. Depannya itu 1, sampingnya 3. Nah, kita cari sisi miringnya. Saya cari sisi miringnya, gunakan trigonometri. Itu akar 2, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Di sini dapat 1 ditambah 9 sama dengan akar 10. Berarti sampingnya miringnya kita dapat akar 10. Nah, lalu udah ketemu kan sin sama tannya nih. Sin sama cos. Sin ini demi, depannya 1, miringnya akar 10, cosnya sami, sampingnya 3 akar 10. Lalu kita substitusikan aja ya. Sin alfa ini akar 3/3. Terusnya cos beta 3 akar 10 dikali 3 akar 10 ditambah cos alfa tadi itu 1/3 akar 6 akar 6/3 dikali sin beta 1/10 1/akar 10. Kita jumlah dulu. 3 akar 3/3 akar 10 ditambah akar 6/3 akar 10. Bisa kita buat seperti ini ya. 3 akar 13 akar 6, bawahnya sama-sama penyebutnya sama. Nah, kalau seperti ini kan ada akar di bawah tuh nggak boleh kita kuadratkan ke akar 10 aja. Kuadratkan, kita rasionalkan akar 10 per akar 10, rasionalkan semuanya. Di sini 3 akar 3 kali akar 10 ini, di sini 3 akar 30 ditambah akar 60 per 30. 3 akar 10 itu kali 3 akar 10, 10 kali 3 30. Ini jawabannya. Sorry, kurang ke bawah ya. Nih 3 akar 30 plus akar 60 ini guys.